Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu melewati kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah bersama Tuhan kita kuat. Sejak dari zaman penciptaan manusia mudah sekali untuk dicobai. Manusia jatuh dalam pencobaan dan pada akhirnya mereka gagal untuk menang dan pada akhirnya berdosa akibat daripada mereka ingin mendapatkan kenikmatan duniawi ini. Manusia jatuh karena makanan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia ingin sama dengan Allah. Manusia jatuh dalam pemujaan dirinya sendiri menjadi seperti Allah. Dan ini merupakan penyembahan berhala, menjadikan diri sama dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 11, manusia hendak mendirikan menara sampai ke langit dan mencari nama agar mereka tidak berserak. Tetapi justru Allah menyerahkan mereka. Keinginan-keinginan manusia menjadi sarana empuk untuk mereka jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Di dalam nas pada malam hari ini 1 Korintus pasal 10, khususnya ayat yang ke-13. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Di sana juga ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu tidak akan melebihi kekuatan mereka. Allah tidak membiarkan mereka dicobai melebihi kekuatan mereka. Bahkan sebaliknya Allah akan memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Nah, Paulus mencoba di sini mengarahkan pandangan mereka agar jangan mereka masuk dalam pencobaan yang mereka buat sendiri dan kemudian menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih, dalam ayat 11, di sini Paulus mengajak untuk merenungkan tentang sejarah hukuman Allah atas umatnya. Dan itu telah dituliskan di dalam Alkitab atau kitab suci dan memberikan mereka peringatan yang cukup terhadap mereka yang berbuat dosa dan jauh dari kasih karunia Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-12 juga kembali Paulus menegaskan supaya mereka jangan bermain-main dengan dosa, penyembahan berhala, dan kejahatan. Karena di balik itu semua pasti ada hukuman sebagai akibat dari perbuatan mereka. Tetapi apabila mereka jatuh di dalam pencobaan akibat perbuatan mereka maupun bukan, Allah adalah pribadi yang setia, akan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk dapat menanggungnya, agar mereka menyadari dan kembali kepada kehidupan yang berkenan kepadanya. Kita lihat pada ayat yang kelima. Nah, keinginan dosa menjadi dan terjadi karena hidup jauh dari Allah. Israel sekalipun merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, namun mereka tidak memiliki relasi yang intim dengan Allah. Mereka seringkali mencobai kesetiaan Allah dengan hidup menista kebaikan dan kemurahan Allah.
Dan berulang kali mereka mengecewakan Allah. Dan secara praktis Bapak Ibu yang kekasih, Paulus mengemukakan kehidupan itulah yang juga dilakukan oleh jemaat Korintus. Korelasinya menjadi semakin jelas antara contoh Israel dan jemaat Korintus adalah bahwa mereka tidak dapat menguasai diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Paulus mengharapkan mereka menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain melalui refleksi kehidupan umat Israel. Umat Allah tidak boleh membiarkan dosa mempengaruhi kehidupan mereka. Umat Allah seharusnya lebih mengarahkan diri mereka kepada Allah. Banyak orang Kristen jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika mereka melawannya dengan kekuatan sendiri, maka mereka akan jatuh dan mereka akan gagal, tidak akan mampu. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus ketika harus mengalami pencobaan oleh iblis, dia bertahan karena dia tidak mengandalkan diri sendiri dan kekuatannya. Dia sendiri ada Allah, tetapi ia selalu berpadanan hidup dengan firman Tuhan. Dan dia berpaut kepada Allah dan firman-Nya. Ini menjadi contoh bagi kita. Oleh karena itu, Paulus menegaskan jangan kita takabur, melainkan berdirilah teguh, berhati-hatilah supaya jangan jatuh. Pencobaan yang terjadi dan dialami hanyalah sebuah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak akan membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatan mereka. Ini menjadi keyakinan kita, menjadi pengharapan kita. Dan kita percaya Dia memberikan jalan keluar dan memberikan kasih karunia yang cukup untuk umatnya agar dapat bertahan menghadapi pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Dan melalui apa yang telah Paulus tegaskan di sini, Bapak Ibu kekasih, dia memberikan nasihat kepada jemaat Korintus. Jangan lagi sama dengan umat Allah di masa yang lalu. Jangan lagi mencontoh perbuatan mereka yang menista dan mengecewakan hati Allah. Jangan biarkan diri bermegah dalam hal-hal yang lahiriah dan duniawi melalui makan dan minum. Tetapi kembali kepada Allah sumber kekuatan kita. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi umatnya. Sehingga mampu bertahan, sehingga menang atas segala pencobaan yang menyerang. Kuat bersama dan di dalam Tuhan. Pencobaan apapun tidak akan merontokkan, menjatuhkan dan menghancurkan kita, karena kita bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.